Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Halo, dan selamat datang di pertanyaan tentang kehidupan dipersembahkan oleh CTTW dan Tirta Media. Nama saya Sharon sebagai pembawa acara dalam program ini. Program ini berbentuk tanya jawab dan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai subjek yang penting, termasuk pertanyaan tentang Tuhan Yesus, surga, dan doa. Beberapa pertanyaan mungkin antagonis, tetapi kami menghormati sudut pandang yang berbeda. Tamu saya hari ini adalah Bu Julistiani Hartanto, atau biasa dipanggil Bu Juli. Halo Sharon, dan halo para pendengar. Acara kita hari ini berjudul Inilah Masalah Saya. Program dalam berbentuk tanya jawab ini akan membantu Anda memahami lebih banyak tentang pertanyaan-pertanyaan penting tentang kehidupan. Jadi mari kita mulai dengan berdoa, meminta Tuhan menolong kita. Bapa Surgawi yang terkasih, tolonglah kami saat kami menjawab pertanyaan penting tentang kehidupan. Dalam nama Yesus, amin. Oke, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Juli dan Bu Juli akan memberikan jawabannya ya. Mari kita mulai dengan pertanyaan dari Bu Sari di Jakarta Selatan. Pertanyaannya itu adalah, saya mempunyai banyak keraguan tentang Tuhan. Apakah Dia sungguh ada? Jika Tuhan sungguh ada, mengapa Dia tidak memperkenalkan dirinya kepada saya? Itu pertama. Dan keduanya itu, apakah Yesus itu nyata? Apakah benar Yesus itu anak Tuhan? Dan apakah Yesus hidup saat ini? Apakah Yesus sungguh dapat mengampuni dosa? Apakah Dia mendengarkan saya ketika saya berdoa? Ya, terima kasih Bu Sari, keterbukaan Anda dan telah berbagi dengan kami. Anda mengajukan pertanyaan yang sangat bagus dan dapat digunakan dalam seluruh program ini untuk menjawab pertanyaan Anda. Pertama-tama, izinkan saya menjelaskan bahwa tidak apa-apa untuk membawa keraguan Anda kepada Tuhan. Tuhan mengasihi Anda dan ingin Anda percaya kepadanya. Dia ingin Anda membawa keraguan Anda kepadanya. Salah satu murid Yesus bernama Thomas memiliki keraguan. Meskipun dia menghabiskan lebih dari 3 tahun berhubungan dengan Yesus setiap hari. Dia mendengarkan ajaran Yesus yang luar biasa. Dia melihat mujizat yang dilakukannya. Dia melihat dengan penuh keheranan ketika Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan kecil. Dia menyaksikan Yesus menyembuhkan seorang pria yang tidak bisa berjalan. Yesus berkata kepada orang itu, "Aku katakan kepadamu, bangunlah, ambil tikarmu dan pulanglah." Thomas kagum melihat orang itu bangun, mengambil tikarnya dan pulang. Dia bahkan melihat Yesus menghidupkan kembali seorang pria yang telah mati selama 4 hari. Dia mendengar Yesus berkata, "Lazarus, keluarlah." Thomas melihat temannya berjalan keluar dari makam dengan masih terbungkus dengan kain kapan putih.
Setelah Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan, Thomas merasa hancur. Dia menolak untuk percaya ketika 3 hari kemudian kabar menyebar bahwa Yesus telah hidup. Waktu murid-murid lain mengatakan kepadanya bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada mereka, Thomas tidak percaya. Dia berkata, "Kecuali aku melihat bekas paku di tangannya dan meletakkan jariku di mana paku itu berada dan meletakkan tanganku di sisinya, aku tidak akan mempercayainya." Thomas dipenuhi dengan keraguan dan bertanya-tanya. Seminggu kemudian, Yesus menampakkan diri lagi kepada muridnya. Dan kali ini, Thomas bersama mereka. Yesus tidak menegur Thomas karena ragu. Dia bahkan berkata kepada Thomas dengan lembut, "Letakkan jarimu di sini. Lihat tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di sisiku. Berhentilah ragu dan percaya." Thomas berseru, "Tuhanku dan Allahku." Yesus mengasihi Anda. Dia tidak akan menghukum Anda karena keraguan Anda. Dia akan menolong Anda untuk menerima Dia dan memahami Dia. Meskipun kita tidak bisa melihat Yesus dengan mata kita, Dia nyata dan Dia ingin kita menjadi sahabatnya dan Dia menjadi juru selamat kita semua. Percayalah kepadanya melalui iman, bahkan ketika kita memiliki keraguan dan tidak mengerti. Firman Allah mengatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan di Ibrani 11 ayat 6. Percayalah kepada Yesus meskipun Anda mungkin mempunyai banyak keraguan. Dia akan menghormati kepercayaan Anda. Oke. Selanjutnya itu pertanyaan dari Pak Tejo di Semarang. Apakah Tuhan tahu siapa saya? Ya. Pertanyaan yang sangat bagus, Pak Tejo. Ya, Tuhan tahu siapa Anda. Apa yang Tuhan katakan kepada salah satu nabinya adalah benar tentang Anda dan saya juga. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Demikian dikatakan di Yeremia 1 ayat 5. Ada bagian yang indah dari Alkitab yang mengungkapkan bahwa Tuhan mengetahui segalanya tentang Anda. Ya Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, dan kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Demikian dikatakan di Mazmur 139 1-4. Jadi Tuhan tahu semua tentang Anda bahkan sebelum Anda lahir. Dia tahu kapan Anda duduk, Dia tahu kapan Anda berdiri, Dia bahkan tahu apa yang Anda pikirkan. Bahkan sebelum Anda berbicara, Tuhan tahu apa yang akan Anda katakan. Dia tahu kapan Anda bahagia, Dia tahu kapan Anda bersedih. Dan Tuhan mengasihi Anda dengan kekekalan. Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Kristi di Jogja. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan memiliki tujuan atau rencana untuk hidup saya? Ya Bu Kristi, Tuhan memiliki tujuan dan rencana untuk hidup Anda. Dia menciptakan Anda dan Dia tahu segalanya tentang Anda, dan Dia memiliki tujuan untuk hidup Anda. Pertama-tama Dia ingin kita masing-masing mempercayai Yesus sebagai juru selamat pribadi
dan mengikutnya. Dia ingin kita hidup baginya setiap hari. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk sebagian besar dari kita, rencana Tuhan adalah pengalaman hari demi hari yang kita temukan saat kita hidup setiap hari, daripada tiba-tiba melihat garis besar kehidupan kita secara rinci. Sebagaimana kita mengikuti Yesus hari demi hari, kita sering merasakan Tuhan memimpin dalam hal tertentu, termasuk pekerjaan kita, pernikahan kita, keluarga kita, rumah kita. Saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, Dia mengatakan kepada kita, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Firman Allah memberitahu kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian Amsal 3:5-6. Jadi ada sebuah lagu, dan lagu ini benar. Tuhanku tahu jalan melalui hutan belantara. Yang harus saya lakukan adalah mengikuti. Lalu ini ada pertanyaan dari Bu Yuriska di Bandung. Apa artinya percaya kepada Yesus? Ya, terima kasih Bu Yuriska atas pertanyaannya. Percaya kepada Yesus berarti bahwa kita percaya bahwa Dia adalah anak Allah yang diutus ke dunia untuk menjadi juru selamat kita. Tapi lebih dari itu, percaya kepada Yesus berarti kita percaya kepada Dia dan Dia saja untuk keselamatan kita. Itu berarti kita menyerahkan hidup kita kepadanya dan mau mengikutnya. Percaya kepada Yesus adalah kata yang aktif. Ini berarti lebih daripada hanya sebagai pengetahuan di kepala saja. Ini memiliki arti komitmen yang aktif. Mari saya jelaskan kata percaya dengan suatu contoh sebagai meletakkan berat badan Anda. Misalnya, di hadapan saya ada sebuah kursi. Saya percaya dalam pikiran saya bahwa kursi itu akan menopang saya. Tapi kursi itu tidak akan pernah menopang saya sampai saya duduk di atasnya dan sampai saya meletakkan berat badan saya di atas kursi itu. Ini memiliki arti komitmen aktif. Percaya kepada Yesus berarti bahwa kita komit hidup kita kepadanya. Terus pertanyaan berikutnya itu adalah dari Bu Gita di Surabaya. Saya telah menjalani kehidupan yang sangat baik. Apakah saya dapat masuk ke surga dengan menjalani hidup yang baik? Memang patut dipuji Bu Gita untuk kita menjalani kehidupan yang baik. Kita harus berusaha untuk hidup baik dan bersih. Tetapi ini tidak akan menyucikan kita dari dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kehidupan yang sangat baik tidak cukup bagi kita untuk dapat masuk surga. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng mereka. Semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itu dikatakan di Roma 3:10-12.
Satu-satunya cara seorang dapat memiliki pengampunan dosa dan hidup kekal adalah dengan mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Tidak ada cara lain. Firman Allah mengatakan tentang Yesus, Ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Itu dikatakan di Titus 3 ayat 5. Yesus mati bagi dosa-dosa kita agar kita dapat diselamatkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu datang dari Bu Ratih di Bogor. Saya sudah melakukan hal-hal baik dan banyak membantu orang lain. Mengapa ini tidak cukup untuk usaha saya mendapat jalan menuju kehidupan kekal? Bu Ratih, hidup kekal bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh sebagai balasan atas usaha perbuatan baik kita. Hidup kekal adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya Yesus sebagai juru selamatnya. Kita tentu harus melakukan hal-hal baik dan membantu orang lain. Tetapi perbuatan baik kita tidak pernah bisa mengampuni dosa-dosa kita. Perbuatan baik kita tidak akan pernah bisa membuat kita masuk ke surga. Keselamatan dan hidup kekal adalah karunia yang diberikan secara cuma-cuma ketika seseorang berbalik dari dosanya dan percaya kepada Yesus. Oke. Berikut pertanyaan dari Bu Dita di Pontianak. Apakah saya perlu membersihkan hidup saya sebelum saya percaya Yesus dan memintanya untuk datang dalam hidup saya? Tidak, Bu Dita. Anda tidak membersihkan hidup Anda sebelum Anda percaya kepada Yesus. Seseorang datang kepada Yesus sebagaimana adanya, dosa dan segala. Yesus melakukan penyucian ketika kita percaya kepadanya dan komit menyerahkan hidup kita kepadanya. Selain itu, kita tidak pernah bisa membersihkan atau menyucikan hidup kita sendiri agar diterima oleh Tuhan. Firman Allah mengatakan, kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Demikian dikatakan Yesaya 64 ayat 6. Hanya Yesus yang dapat menyucikan kita. Dia menumpahkan darah yang berharga di kayu salib agar kita dapat diselamatkan dan disucikan. Berikut pertanyaan dari Pak Agus di Solo. Apakah pengampunan merupakan hadiah gratis dari Tuhan? Betul, Pak Agus. Pengampunan adalah karunia gratis dari Tuhan dan pada saat yang sama merupakan hadiah yang sangat mahal dan sangat berharga. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dengan cuma-cuma ketika kita percaya Yesus sebagai juru selamat. Pengampunan adalah karunia gratis dari Tuhan. Namun pada saat yang sama, pengampunan harus dibayar oleh Yesus dengan kematian Yesus di kayu salib. Yesus menggantikan kita di kayu salib dan mati bagi dosa-dosa kita. Firman Allah mengatakan, sebab juga Kristus mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Demikian dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 18. Oke, pertanyaan berikutnya itu dari Bu Lisa di Tangerang. Saya ingin Yesus datang ke dalam hidup saya dan mengampuni dosa-dosa saya. Saya siap untuk mengikutinya. Bisakah Anda membantu saya? Ya, terima kasih Bu Lisa ya. Dengan segala senang hati. Sebelum saya berbagi dengan Anda apa yang harus Anda lakukan, saya akan merangkum beberapa kebenaran dari firman Tuhan dahulu yang akan membantu Anda mengetahui bagaimana berpaling kepada Yesus dan mengikutnya. Nomor 1, Allah mengasihi Anda dengan kasih yang kekal
Firman Allah mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian Yohanes 3 ayat 16. Yang kedua, tetapi dosa-dosa kita telah memisahkan kita dari Allah. Firman Tuhan mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di Roma 3 ayat 23. Kita semua orang berdosa. Lalu yang ketiga, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Allah yang benar dan kudus telah membuat jalan bahwa dosa-dosa kita dapat diampuni. Jalan itu melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Demikian dikatakan di 1 Timotius 2 ayat 5. Dan yang keempat, Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Firman Allah mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian Roma 5 ayat 8. Dia mati menggantikan kita. Dia bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Dia memiliki kuasa untuk datang ke dalam hidup kita dan mengampuni dosa kita dan memberi kita keselamatan kekal. Pengampunan dosa dan hidup kekal adalah hadiah gratis dari Tuhan. Kita tidak perlu bekerja untuk mendapatkannya. Kita menerimanya sebagai hadiah. Dan nomor 5, untuk menerima pengampunan dosa kita dan hidup kekal, kita harus berbalik dari dosa-dosa kita dan menaruh iman dan percaya kita kepada Yesus dan menerimanya ke dalam hidup kita sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Kita melakukan ini dengan berdoa atau berbicara kepadanya. Firman Allah mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian Roma 10 ayat 13. Nah, saya akan berdoa kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik doa saya. Ketika saya sudah selesai berdoa, saya akan berdoa lagi tiap kali satu kalimat. Saya akan berhenti sejenak setelah setiap kalimat untuk membiarkan Anda berdoa bersama saya. Saya akan berdoa dahulu. Tuhan Yesus yang terkasih, sekarang saya berbalik dari dosa-dosa saya. Saya menaruh iman dan kepercayaan saya hanya kepada Yesus saja untuk menjadi juru selamat saya dan untuk mengampuni saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena telah mengasihi saya dan datang dalam hidup saya. Amin. Sekarang, bergabunglah dengan saya dalam berdoa-doa tadi. Kami akan berdoa setiap kali satu kalimat. Saya akan berhenti sejenak untuk membiarkan Anda berdoa setelah saya. Jadi, jadikan doa ini sebagai doa Anda kepada Tuhan. Berdoalah dengan bersuara dan dengan sepenuh hati. Mari kita mulai. Tuhan yang terkasih, sekarang saya berbalik dari dosa-dosa saya. Tuhan yang terkasih, sekarang saya berbalik dari dosa-dosa saya. Saya menaruh iman dan kepercayaan saya hanya kepada Yesus saja untuk menjadi juru selamat saya dan untuk mengampuni saya. Saya menaruh iman dan kepercayaan saya hanya kepada Yesus saja untuk menjadi juru selamat saya dan untuk mengampuni saya. Mulai hari ini dan seterusnya saya akan mengikut Yesus. Mulai hari ini dan seterusnya saya akan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah mengasihi saya dan datang ke dalam hidup saya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah mengasihi saya dan datang dalam hidup saya. Amin. Terima kasih Bu Lisa telah berdoa-doa tadi dan selamat Bu Lisa telah menjadi keluarga Tuhan. Bu Lisa juga masih ada pertanyaan. Sebagai pengikut Yesus, bagaimana saya harus hidup? Pertanyaannya bagus Bu Lisa. Terima kasih. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan berkomitmen dalam hidup kita untuk mengikutnya,
kita menerima pengampunan dosa-dosa kita dan hidup kekal. Roh Kudusnya datang untuk hidup di dalam kita dan untuk menolong kita setiap hari. Tuhan ingin kita bertumbuh sebagai pengikut Yesus. Salah satu cara untuk bertumbuh adalah dengan berdoa. Kita harus berbicara dengan Tuhan setiap hari. Kita harus berterima kasih kepadanya atas berkat-berkat-Nya. Kita harus meminta pengampunan ketika kita melakukan kesalahan. Kita harus mendoakan juga untuk keluarga dan teman-teman kita agar mengenal Yesus. Kita harus meminta bimbingan kepadanya saat kita hidup setiap hari. Cara lain untuk bertumbuh sebagai pengikut Yesus adalah dengan membaca Alkitab, firman Tuhan setiap hari. Ketika kita berdoa, berarti kita berbicara kepada Tuhan. Ketika kita membaca firman-Nya, Dia berbicara kepada kita. Alkitab akan menolong kita bertumbuh lebih kuat dalam iman. Alkitab akan menolong kita mengetahui bagaimana cara hidup yang baik untuk memulai setiap hari, yaitu dengan membaca sebagian dari firman Tuhan dan kemudian luangkan waktu untuk berdoa. Baiklah, kami telah sampai pada akhir program kami. Semoga Tuhan memberkati Anda saat Anda mengikuti Tuhan setiap hari. Saya menghimbau Anda untuk mendengarkan lebih banyak program mengenai pertanyaan tentang kehidupan yang dibawa oleh CCTW bekerja sama dengan Tirta Media. Saya berterima kasih kepada Bu Julie yang telah bersama kita hari ini. Jadi nama saya Sharon, saya akan mengundurkan diri. Dan saya Julie pamit kepada para pendengar. Sampai jumpa. Sampai jumpa.